Wakil Wali Kota Bandung memohon maaf kepada warga yang merasa dirugikan dengan aksi pungutan liar di tempat pemakaman umum Cikadut. Petugas yang meminta uang pada keluarga jenazah COVID-19 tersebut sudah diberhentikan dan diproses hukum. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa dirugikan dengan aksi pungutan liar di tempat pemakaman umum. Hal tersebut disampaikan Yana Mulyana menyikapi adanya aksi pungutan liar yang dilakukan oknum petugas kepada salah satu keluarga jenazah pasien COVID-19. Atas nama pemerintah Kota Bandung, Yana Mulyana meminta seluruh korban yang merasa dirugikan untuk melapor ke instansi terkait. Yana juga menegaskan, petugas yang melakukan pemungutan biaya tersebut sudah diberhentikan dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Kami pertama, saya atas nama pemerintah kota mengajukan permohonan maaf kepada warga masyarakat yang kemarin mungkin sempat mendapatkan pelayanan yang kurang baik lah dari pada saat pemakaman keluarganya di pemakaman COVID di Cikadut. Yang kedua, setelah kami menginvestigasi bahwa benar ternyata ada oknum inisialnya R melakukan kegiatan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu pemerintah kota tegas memberhentikan yang bersangkutan dan menindaklanjuti dengan diproses di kepolisian. Sebelumnya aksi pemungutan liar itu terjadi di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Yunita Tambunan diminta uang 4 juta rupiah oleh oknum petugas pemakaman saat akan memakamkan jenazah ayahnya yang meninggal akibat COVID-19. Setelah negosiasi, akhirnya disepakati pembayaran seharga 2,8 juta rupiah. Setelah dia bilang bayar 4 juta, saya bilang, Pak, kami tidak berkeinginan papa kami meninggal karena COVID-19. Apalagi ini kondisi PPKM. Penghasilan kami pun berkurang, biaya hidup kami pun tinggi. Tolonglah buka hati nurani Bapak untuk mengurangi biaya. Terus akhirnya adekku celetuk mengucapkan harga 2,8 juta. Terus udah gitu saya mau nego lagi. Pak, bisa nggak dikurangi jadi 2 juta? Terus datanglah temannya yang menangani muslim ini ngomong, yuk kemarin aja yang meninggal bayar 3,5 juta. Kedepannya pemerintah menjamin seluruh jenazah COVID-19 dimakamkan secara layak sesuai protokol COVID-19 dan tanpa dipungut biaya. Razia PPKM darurat di Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Warga yang tidak terima dirazia mengusir petugas dari lokasi. Sementara pasca kericuhan, polisi menangkap pemilik warung yang diduga menjadi provokator kericuhan tersebut. Inilah kericuhan yang terekam video amatir yang terjadi di kawasan Jalan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Warga berteriak dan menghujat serta mengusir petugas gabungan yang sedang menggelar operasi PPKM darurat di kawasan ini. Tak ingin terjadi keributan akibat massa yang terus bertambah, petugas pun memilih mundur dan meninggalkan lokasi. Kericuhan berawal ketika petugas gabungan yang sedang menggelar razia menemukan sebuah warung kopi yang buka melebihi batas waktu. Petugas pun menyita KTP pemilik warung dan tabung gas LPG. Warga yang melihat kejadian ini pun menuding tindakan petugas semena-mena. Mereka kemudian beramai-ramai melawan dan mengusir petugas. Pasca kericuhan tersebut, polisi amankan Eko Novi Wahyudi, pemilik warung kopi yang diduga provokator kerusuhan. Polisi juga menyita barang bukti batu bata yang digunakan untuk melempar 2 mobil polisi dan Satpol PP. Didapati salah satu ada warung beberapa warung yang masih buka, kemudian dilakukan penindakan. Pada saat di tempat warung tersebut yang warung ini itu dari pemiliknya melakukan penolakan pada saat dilakukan penindakan oleh Satpol PP karena adanya denda. Nah, disitulah kemudian terjadi perdebatan dan memicu masyarakat yang datang.
Pada saat kejadian kemarin itu ada yang pengerusakan di bagian belakang, kaca belakang mobil Lantas Polsek Kenjeran, dengan barang bukti juga ada, yaitu dengan batu bata dan juga dari kelapa, batok kelapa, dan kita sekarang ini sedang mendalami pelaku pengerusakan dan juga provokator lainnya. Pelaku dijerat pasal 212 KUHP karena melawan petugas dengan ancaman hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp450.000. Sementara di Banda Aceh, ini polisi menangkap seorang petugas bandara karena memalsukan surat tes PCR. Petugas bandara ditangkap di Bandara Aceh saat akan terbang ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang petugas Afsek Bandara Soekarno-Hatta harus ditangkap petugas Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Ia ditangkap karena memalsukan tes PCR dari salah satu laboratorium kesehatan di Aceh. Pelaku yang merupakan warga Banda Aceh ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Aceh untuk isolasi mandiri, sehingga ia gagal berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita Banda Aceh itu mengecek, itu timbul kecurigaan. Kecurigaan pertama adalah surat tersebut bukan tanda tangan basah, yaitu scanneran. Yang kedua, huruf tulisan negatif itu tidak sama dengan jenis huruf keseluruhan surat keterangan. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 263 tentang pemalsuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.